Shalom, selamat pagi opa, oma, kakek nenek, yangkung yangti, opung doli, opung boru yang berbahagia. Sehat semua kan? Semoga tetap sehat dan selalu berbahagia dalam menjalani hidup dan kehidupan pada masa pandemi COVID-19 ini. Tidak terasa, kita sudah menjalani masa COVID-19 ini selama kurang lebih 7 bulan. Di mana pola aktivitas dan kehidupan kita dipaksa untuk berubah atau menyesuaikan dengan kondisi tata cara baru yang mungkin di awal kita merasakan banyak kesulitan dan ketidaknyamanan. Dan semoga setelah kita menjalani masa-masa sulit itu sampai dengan sekarang, opa oma sudah menemukan cara-cara atau mensikapi sehingga kenyamanan yang dulu hilang sudah bisa didapatkan kembali. Tema ibadah Komisi Usia Lanjut hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2020 adalah Lansia dan Keluarga yang Selalu Bersyukur. Dan ayat bacaan diambil dari Filipi 4 ayat 1-19. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan masih memberikan kepada kami semua kesehatan dan waktu untuk kami, para opa-oma anggota Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih dapat beribadah kepada-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, kiranya melalui ibadah ini kami semua semakin dikuatkan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus terus nyata dalam hidup kami, sehingga kami dapat mewujudkan rasa syukur kami kepadamu dalam keluarga kami. Baik melalui perkataan dan tindakan, sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Bapak Sigit Triyono yang akan memberikan pelayanan firman dengan tema Lansia dan Keluarga yang Selalu Bersyukur. Kiranya Roh Kudus mengurapi sehingga firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan opa-oma dapat memahaminya dan semakin dikuatkan dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini yang kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa-oma yang berbahagia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, setelah memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. 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 Puji Tuhan, semoga kita semua dimampukan Tuhan untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk kemuliaan namanya. Dan marilah sekarang kita mendengarkan pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, oma opa, dan saudara semuanya, sebelum kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami memohon tuntunan, penyertaan, dan pimpinan-Mu, agar dalam perenungan kami pada hari ini, Tuhan berkati, pimpin, dan sertai. Dan kiranya pembacaan, perenungan firman Tuhan menjadikan kami lebih dekat dengan Tuhan dan menjadikan kami merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus, menuntun kami, baik yang akan berbicara maupun yang akan mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami. Amin. Perenungan kita pada hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 1-9 yang mengangkat tema
lansia, dan keluarga yang selalu bersyukur. Saya akan membacakan untuk kita semua Filipi 4 ayat 1-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan mengupayakan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manakala saya membaca nats kita hari ini, saya teringat pada tahun 2017, di mana saya ditugasi oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk melayani di Bovendigul, Papua. Bovendigul adalah daerah yang kira-kira 500 km dari Jayapura. Jadi kalau dari Jakarta harus terbang ke Jayapura sekitar 5,5 jam langsung, dan kemudian menunggu pesawat berikutnya sekitar 45 menit sebenarnya sampai ke Bovendigul, sampai ke Tanah Merah, ibu kota Bovendigul. Dan di sana saya berkesempatan untuk berkunjung ke sebuah penjara di Tanah Merah. Jadi di Bovendigul ini terkenal di sejarah yang tertulis, pelajaran-pelajaran sejarah kita, adalah penjara para pejuang kemerdekaan Indonesia. Di sana sangat luar biasa. Pada waktu saya datang pun saya merasa masih begitu jauh dan terpencil. Tapi pada tahun 1943 itu banyak pejuang-pejuang Indonesia pada waktu itu yang belum merdeka. Ratusan orang dibawa oleh Belanda dan dipenjara di sana. Jadi di Bovendigul itu setidaknya ada 3 penjara, penjara kota, lalu penjara pinggir kota, dan penjara eksklusif di mana Bung Hatta pada waktu itu diasingkan. Jadi penjara Bung Hatta itu adalah sebuah rumah yang kira-kira 30 menit kalau kita dari Tanah Merah menyusuri sungai menuju ke penjara itu. Saya tidak sempat untuk berkunjung ke penjara Bung Hatta, saya hanya melihat gambar-gambar, tapi saya sempat berkunjung ke penjara yang di kota. Saya melihat bahwa meskipun penjara itu sudah lama tidak digunakan dan sudah dipugar, dibersihkan untuk wisata orang-orang yang akan berkunjung ke sana, namun saya merasa masih ada rasa kengerian dan rasa ketidakenakan, ketidaknyamanan. Dan rasa itu sungguh-sungguh merasuk dalam diri saya, dan saya melihat ada sesuatu yang mencekam dan menderita sebenarnya kalau masuk ke situ. Begitu saya masuk ke situ, penjara itu dikelilingi dengan pagar kawat, dan kemudian ada satu bangunan kira-kira luasnya 30-20 meter.
dan di situ hanya ruangan plong begitu, ada tempat untuk buang air terbuka dan semua dibuat dari semen. Lalu kemudian ada tempat tidur, seolah tempat tidur tapi itu dibuat dari semen dan itu digunakan untuk rame-rame. Kira-kira muat orang di situ semanusiawinya itu kira-kira 30 sampai 50 orang. Tapi konon itu diisi ratusan orang. Jadi sungguh sangat luar biasa. Dan kemudian ada bangunan yang lain berupa blok-blok kecil, sekira ada 15 ruangan begitu, yang sangat kecil ruangannya, 1,5 sampai 2 meter lah kira-kira, 1,5 kali 2 meter, yang masing-masing sendiri-sendiri, dan kemungkinan itu adalah untuk orang-orang yang lebih berbahaya barangkali di penjara di situ. Dan memang menurut keterangan yang ada di situ tidak ada penyiksaan, dan kalau kita membaca orang-orang yang dibawa ke Bovendigul itu tidak disiksa. Tapi situasinya adalah menghadapi iklim yang sangat luar biasa dan malaria yang begitu ganas. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara semua, pada saat saya berkunjung saya membayangkan pada waktu itu, ini peristiwa 2017, saya mundur ke belakang, saya membayangkan 1943 di mana banyak orang berjubel di satu ruangan dan malam hari menghadapi dingin karena memang itu ketinggian dan iklimnya, cuacanya adalah dingin dan malaria banyak menyerang di sana, dan konon memang banyak yang meninggal karena malaria. Jadi tidak disiksa tapi alam menyiksa mereka. Dan begitu pun yang sangat luar biasa, ada orang-orang yang tetap survive, bahkan bisa kembali ke Jakarta pada waktu kemerdekaan, pada waktu menjelang kemerdekaan kembali ke Jakarta dan ikut memerdekakan Indonesia. Bung Hatta adalah salah satu yang selamat, juga Sultan Syahrir pada waktu itu, dan ada beberapa pejuang lain, tapi mayoritas meninggal oleh karena malaria. Saya membayangkan ini peristiwa 1943 dan saya membayangkan pada waktu Paulus di penjara. Paulus situasi di penjara tapi dia bisa menulis sangat luar biasa. Dia menulis sesuatu yang sangat bermakna dan dikirim kepada jemaat di Filipi. Bahkan dia masih bisa menulis, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Luar biasa. Di dalam penjara dia masih bisa menuliskan sesuatu yang masih ada sukacita. Terbukti bahwa ruang-ruang yang sempit, terbukti bahwa situasi-situasi yang membuat menderita tidak menghalangi seseorang untuk bisa bersukacita, untuk bisa bersyukur, untuk bisa memberikan pengharapan. Bahkan bila kita melihat nasihat-nasihat yang dia berikan, dia menasihati. Ewodia ku nasihati, Sintike ku nasihati. Ibu bapak, saudara-saudara, oma opa, kita bisa membayangkan penjara di kira-kira tahun 60-an sesudah Masehi peristiwa ini terjadi. Adalah penjara di mana biasanya di bawah tanah. Adalah penjara pasti tidak ada listrik. Adalah penjara pasti gelap, dingin, dan menyiksa. Tapi seseorang bernama Paulus masih bisa menuliskan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menyatakan ada sukacita. Dia menyatakan ada nasihat. Dia menyatakan ada pengharapan-pengharapan. Kita bisa belajar melalui peristiwa yang dihadapi para pejuang Indonesia pada tahun 43, tapi sungguh kita bisa menghadapi situasi yang sebegitu menderita namun masih bisa bersyukur yang dialami oleh Paulus. Ada satu tokoh namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang Austria keturunan Yahudi. Dia adalah seorang psikolog yang pada waktu itu sudah berjuang memberikan satu terapi-terapi pada mahasiswa pada waktu itu yang banyak bunuh diri. Periode tahun 1933 sampai 1945 di mana Hitler berkuasa di Jerman dan negara-negara yang bersekutu dengan Jerman melakukan program yang sama yang disebut Holocaust. Holocaust ini adalah pembasmian orang-orang Yahudi di Eropa pada waktu itu. Pada periode 1933 sampai 1945, di mana lalu terjadi Perang Dunia Kedua, lalu Hitler bisa diturunkan
dan kemudian Amerika bisa membebaskan banyak orang-orang yang di camp konsentrasi, Viktor Frankl adalah orang di dalamnya. Viktor Frankl adalah orang yang mengalami 3 tahun di dalam penjara, camp konsentrasi. Ini lebih mengerikan, oleh karena hampir semua orang yang masuk camp konsentrasi sudah tinggal antri saja untuk meninggal. Tapi apa yang dilakukan oleh Viktor Frankl? Dia justru mempelajari, dia menstudi, dia membuat buku pada waktu keluar. 1945 dia menerbitkan sebuah buku. Buku yang berjudul sebenarnya pada waktu pertama, Psikolog Masuk dalam Camp Konsentrasi. Dia mau menceritakan bagaimana yang dialami seorang psikolog di dalam camp konsentrasi. Tapi rupanya buku ini begitu boom dan mempengaruhi banyak orang dan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul The Man Searching the Meaning, atau dalam bahasa Indonesia Seseorang Mencari Makna. Dan buku ini sampai sekarang masih sangat berpengaruh dan masih banyak dibaca orang dan dianut metode untuk penyembuhan yang disebut sebagai logoterapi. Logo itu adalah bermakna nalar, kata atau prinsip. Terapi adalah aku menyembuhkan. Jadi penyembuhan dengan nalar, dengan prinsip, dengan kata-kata. Dan buku ini menceritakan bagaimana Viktor Frankl itu bisa menumbuhkan seseorang yang bisa bertahan dalam situasi yang sulit dengan mencari makna. Betapa tidak, selama dia mendekam di kamp konsentrasi selama 3 tahun, dia bisa lolos, dia bisa selamat, meskipun kepahitan melanda dia. Bahkan 2 orang tuanya meninggal juga di kamp konsentrasi. Istrinya dibunuh juga di kamp konsentrasi. Dari saudara-saudaranya, tidak disebut berapa saudaranya, tapi 1 saudaranya yang bisa deportasi ke Australia. Kepahitan begitu dia alami, namun dia masih tetap eksis dan dia masih tetap bisa bertahan. Dan bahkan dia menuliskan sebuah buku yang sangat berpengaruh. Viktor Frankl, salah satu ungkapan yang sangat luar biasa adalah dia menyebutkan segala sesuatu dapat direnggut dari manusia, kecuali 1, yaitu kebebasan terakhir manusia. Kebebasan untuk memilih sikapnya sendiri dalam keadaan apapun. Kebebasan untuk memilih caranya sendiri. Ini membuat semakin kita belajar apa yang dialami oleh Paulus di dalam penjara, apa yang diajarkan Paulus supaya kita terus bersyukur, apa yang dikatakan dalam Alkitab, di mana bersukacitalah senantiasa di ayat 4 tadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sesuatu yang tidak mudah. Tapi kita dibantu dengan prinsip-prinsip logoterapi yang dikembangkan oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl mengatakan konkretnya apabila kita mau tetap bersyukur, kita harus memiliki makna. Dan bagaimana kita memiliki makna? Ada 3 jalan yang harus ditempuh. Yang pertama adalah terus, tidak boleh berhenti untuk berkarya, untuk kreatif. Jadi basisnya adalah 3 nilai. Yang pertama adalah nilai kreatif, kita terus berjaya cipta. Yang kedua adalah nilai penghayatan, kita harus mengambil hal-hal yang positif dari apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita harus bisa mengambil hal-hal yang positif yang bisa kita hayati, yang bisa kita pakai sebagai bekal untuk kita terus bisa bersyukur. Dan yang ketiga adalah nilai bersikap, di mana kita harus mengambil sikap yang tepat terhadap situasi yang tidak bisa kita ubah. Ibu bapak, saudara-saudara, dan oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita mengarahkan kepada kita untuk terus kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur dalam situasi yang sangat-sangat sulit? Pandemi yang kita alami 7 bulan terakhir sangat-sangat berat. Saya kalau berbicara tentang pandemi, perasaan saya agak sulit untuk menyatakan betapa sulitnya kehidupan ini. Sangat tidak mudah. Ada banyak orang yang putus pekerjaannya, ada banyak orang menganggur, ada banyak orang tiba-tiba meninggal.
Setidaknya kemarin saya mendapatkan berita 4 teman dekat saya ditinggal oleh orang-orang yang terkasih. Sangat sulit, sangat tidak mudah, sangat mencekam. Minggu lalu saya rapat dengan seorang Romo, dan Romo mengatakan, Mas Sigit, di sekeliling saya sudah ada yang positif. Saya merasa dikepung oleh corona. Saya katakan, iya Romo, sungguh-sungguh saya merasakan hidup kita seperti di bawah bayang-bayang maut. Dulu saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana itu bayang-bayang maut. Tapi sekarang kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana hidup di bawah bayang-bayang maut. Dalam situasi COVID-19 yang sangat luar biasa. Tidak pandang muka, tidak pandang derajat, tidak pandang status, bahkan presiden, negeri superpower, juga bisa positif, bisa terkena, bisa diserang. Ibu bapak, saudara-saudara, oma opa yang dikasih oleh Tuhan. Namun apa yang kita renungkan hari ini kita diingatkan untuk kita bersukacita, untuk kita terus bersyukur, untuk kita bisa menghayati akan kehidupan ini yang adalah milik Allah. Kita dibantu 3 hal yang konkret oleh Viktor Frankl. Kita harus terus berkarya. Yang pertama, kita harus terus berkarya. Karya kita tidak harus sesuatu yang melanggar hal-hal yang sifatnya bisa membahayakan. Kita bisa berkarya melalui HP dengan men-share doa bagi bangsa misalnya. Lembaga Alkitab Indonesia memproduksi setiap hari doa bagi bangsa yang kita kirim ke semua kontak-kontak. Dan itu membuat sesuatu kita tidak berhenti, kita berkarya. Kita jadi berkat. Kita bisa bersyukur karena kita bisa mengirimkan doa melalui saluran yang kita punya dan tidak perlu keluar rumah. Berkarya dengan penuh sukacita membuat kita bisa terus bersyukur. Yang kedua, kita diingatkan untuk menghayati hal-hal yang positif. Paulus jelas mengatakan di ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Luar biasa. Saya bekerja pertama di Dale Carnegie dulu. Dale Carnegie adalah seorang tokoh penulis buku yang mendorong setiap orang untuk berpikir positif. Buku ditulis tahun 60-an. Ini Paulus sudah menulis tahun 60-an juga. Tapi bukan 60-an 1960, tapi 60-an. Tahun 60 sesudah Masehi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita berpikir untuk selalu pikirkanlah semuanya itu. Yang positif, yang baik, yang suci, yang mulia, yang adil. Berpikir positif, karena dengan berpikir positif kita bisa berbicara positif. Dengan berbicara positif kita didorong untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan bila kita lakukan hal yang positif, tidak ada cerita lain kecuali mengucap syukur. Dan yang terakhir, kita diingatkan untuk bersikap yang tepat. Di saat menghadapi pandemi, tidak ada lain sikap yang tepat adalah patuh terhadap otoritas. Dan otoritas itu yang paling tinggi adalah Tuhan. Otoritas yang punya kekuasaan yang luar biasa tidak terbatas. Kita harus patuh kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Melalui firman Tuhan, melalui bisikan mungkin langsung kepada kita, melalui orang lain yang mengatakan kepada kita. Dan kita juga harus patuh kepada otoritas negeri kita. Pemerintah mengatakan apa? Protokol kesehatan, kita harus patuhi itu. Saat ini saya tidak memakai masker ataupun pelindung muka, oleh karena memang di depan saya tidak ada orang. Pada waktu jauh ini yang merekam saya. Jadi cukup aman. Saya tidak memakai masker dan pelindung muka. Tapi setelah ini saya harus pakai masker. Dimanapun juga. Bahkan ibu bapak, saudara-saudara, saat dimana saya kurang baik, tenggorokan saya, di saat saya tidur saya pakai masker.
untuk melindungi supaya tidak menular ke orang lain, ataupun juga untuk menghangatkan tenggorokan saya dengan masker itu. Sekali lagi kita diingatkan untuk kita tidak boleh berhenti mencipta dan berkarya. Yang kedua, pikirkan hal-hal yang positif. Dan yang ketiga, kita harus mengambil sikap yang tepat, yang bijaksana, dengan patuh pada otoritas, dengan selalu kita disiplin untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga kehidupan kita dan menjaga kehidupan orang lain. Oleh karena iman kita adalah iman kehidupan yang berpihak kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibu bapak, oma opa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena Tuhan menuntun, memimpin, dan menyertai kami. Manakala kami menghadapi begitu banyak hal-hal yang sungguh luar biasa menekan kami. Ya Tuhan, kami merasakan hidup di bawah bayang-bayang maut. Kami merasakan begitu ringkihnya hidup kami. Namun kami bersyukur sampai saat ini Tuhan tetap melindungi, menyertai, dan menuntun kami. Bapa, secara khusus kami ingin berdoa agar Tuhan terus memberikan kebijaksanaan, kekuatan, pimpinan bagi seluruh otoritas yang memiliki kekuasaan untuk memberikan kebijaksanaan dan keputusan-keputusan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia pada khususnya dan di dunia ini pada umumnya, oleh karena pandemi ini juga menyerang seluruh dunia, negeri-negeri di seluruh dunia ini ya Tuhan.
Kami berdoa agar Tuhan pimpin sertai dan tuntun para pemimpin, agar Tuhan berikan kebijaksanaan, agar Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang terbaik, bukan malah menambah kericuhan dan kebisingan dalam kata-kata, dalam komentar-komentar. Kami terus berdoa bagi para medis, kami terus berdoa bagi seluruh jajaran yang terus mengupayakan agar pandemi ini cepat bisa teratasi. Dan secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang bertugas di seluruh negeri ini, yang menghadapi situasi yang sungguh sangat berat. Mereka harus tetap bertugas untuk melayani umatnya dalam situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Kuatkanlah, pimpin dan sertai ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk oma, opa, dan seluruh keluarga-keluarga, agar Tuhan selalu sertai dan pimpin, berikan kesehatan yang baik, berikan pemulihan bagi yang sedang menghadapi keterbatasan kesehatannya, jamah dan urapi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Maha Kasih, Tuhan memberikan yang terbaik, kesehatan, damai sejahtera, tuntunan dan penyertaan bagi semua oma, opa, ibu, bapak, dan saudara-saudara jemaat GKI Jatiasih. Bapa Surgawi, kami serahkan pergumulan kami satu persatu, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan tuntunan, penyertaan, dan berkat bagi kami. Dengarkan doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan ungkapan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan berpisah dari ruang komunikasi, renungan, dan kebaktian pada hari ini. Tuhan akan tetap menuntun kita, Tuhan akan tetap menyertai kita, dan Tuhan akan tetap membuat kita bersyukur dan menjadi teladan bersyukur bagi sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami yakin dan percaya kasih-Mu tidak akan memisahkan kami. Kami akan terus berjuang untuk memaknai kehidupan kami. Kami akan terus berkarya, berdaya cipta yang terbaik. Kami akan terus berpikir positif, menghayati hal-hal yang positif yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan kami akan terus disiplin untuk bersikap yang tepat, berdisiplin dalam protokol kesehatan, berdisiplin di dalam menjaga kesehatan, dan berdisiplin dalam menjadi teladan bagi sekitar. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.